Hey, halo, apa kabar semuanya teman-teman? Di sini sudah ada sebuah handphone yang cukup hancur seperti ini, terlindas mobil, ya, dimana mesinnya sudah bengkok. Jika kita lihat dari frame-nya, sudah bengkok seperti itu. Coba kita akan buka terlebih dahulu. Mesin ini saya beli dalam posisi rusak seperti ini seharga 15.000, hanya dengan tujuan untuk praktek bagaimana cara mengangkat kaleng pada sebuah mesin. Tujuannya untuk membagikan pada teman-teman pemula seperti saya. Jika teman-teman senior, video seperti ini sudah tidak dibutuhkan karena keseharian mereka cara seperti ini sudah sering mereka lakukan. Namun berbeda halnya dengan kita servis pemula, di mana kita masih membutuhkan latihan untuk mengangkat sebuah kaleng. Di sini mesinnya masih belum pernah dibuka ya teman-teman. Kita lihat posisi seperti ini. Coba lihat ya teman-teman. Mesinnya bengkok. Untuk mencabut sebuah kaleng kita membutuhkan satu dudukan, yaitu dudukan seperti ini. Saya yakin teman-teman semuanya punya. Namun jika kita membutuhkan dudukan seperti ini untuk mencabut sebuah kaleng handphone, kita membutuhkan dudukan yang tidak gampang bergerak. Makanya saya memasang sebuah karet gurita seperti ini. Kegunaannya agar supaya tidak mudah bergerak saat saya mengangkat kaleng. Untuk pengangkatan kaleng pun saya menggunakan mata blower seperti ini. Bisa juga teman-teman menggunakan mata blower yang seperti ini, tergantung kebiasaan teman-teman ya. Ini mata blowernya sangat jelek seperti ini karena sering kita gunakan. Dan yang perlu kita perhatikan saat mencabut kaleng seperti ini, kita perhatikan terlebih dahulu komponen-komponen yang berada di sekitar kaleng ya. Komponen-komponen seperti kamera kita amankan terlebih dahulu seperti itu. Perhatikan konektor-konektor, ini gampang meleleh jika terkena panas dari blower. Saya harap teman-teman mengamankan terlebih dahulu ya. Jika teman-teman mempunyai aluminium foil, silakan teman-teman bungkus menggunakan aluminium foil, itu lebih bagus. Bisa juga menggunakan selotip anti panas yang seperti ini. Ini digunakan jika teman-teman tidak mempunyai aluminium foil. Jika teman-teman juga tidak mempunyai isolasi yang seperti itu, saya yakin teman-teman semuanya mempunyai fluk di tempat kerja teman-teman masing-masing ya. Lumuri bagian yang gampang terbakar ini menggunakan fluk agar supaya tidak gampang meleleh. Lalu siapkan pisau seperti ini. Kegunaannya untuk mempermudah saat pencongkelan. Pencongkelan pun kita lakukan harus hati-hati. Pencongkelan pertama selalu ambil dari sudut seperti ini. Bisa teman-teman ambil dari sini. Nanti kita akan praktekkan. Jika teman-teman menjumpai aluminium seperti ini bukan aluminium ya, tapi tembaga. Tidak usah dibuka karena ini juga sebagai pengaman IC yang berada di bagian dalam. Namun sebelum mengangkat kaleng, kita harus memastikan terlebih dahulu kerusakan dari sebuah handphone. Agar supaya jangan kita sudah mengangkat sebuah kaleng padahal kerusakannya belum tentu komponen yang berada pada bagian kaleng atau di dalam kaleng tersebut. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu. Sekarang kita praktekkan. Kita gunakan penjepit. Oke, setelah kita pasangkan seperti itu, kita letakkan seperti ini. Kita cari tempat yang pas atau posisi yang pas ya.
Kegunaan dari gurita tadi adalah seperti ini ya, tidak gampang terangkat. Sebelum kita menyalakan blower, kita ganti terlebih dahulu bagian matanya atau apa ya, moncongnya. Bisa juga teman-teman menggunakan ujung solder atau blower seperti ini, bisa. Namun saya sering menggunakan ujung blower yang kecil seperti ini. Tujuannya agar supaya panasnya tidak gampang merembet kemana-mana. Sekarang kita panaskan terlebih dahulu blowernya. Kita oleskan fluk pada bagian konektor ya. Tujuannya agar supaya tidak gampang meleleh. Seperti itu. Karena jika fluk kita oleskan seperti ini, bisa kita bersihkan lagi dengan menggunakan thinner. Jangan lupa oleskan juga pada bagian-bagian kaleng yang akan kita cabut. Kita akan mencabut bagian kaleng yang kecil ini terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan panas blower sekitar 3,5 sampai 4, tergantung kebutuhan kita, dan anginnya disesuaikan. Teman-teman fokuskan mata blower atau hembusan angin pada blower itu pada bagian tepian atau pada pertengahan kaleng. Jika kalengnya sekecil ini, fokuskan saja pada bagian tengah ya, dengan jarak yang kita perkirakan. Jangan sampai mata blower tersebut menuju ke bagian konektor, karena itu akan fatal akibatnya. Seperti ini. Kita panaskan terlebih dahulu. Lalu kita akan mencari bagian celah yang pas untuk kita menekan bagian sudut. Kita mulai dari bagian sudutnya ya. Makanya kita membutuhkan ujung pisau seperti ini. Setelah terangkat sedikit, kita berhentikan, biarkan dia dingin pada posisinya, lalu kita tepatkan lagi pada bagian yang kita akan congkel ya, seperti itu. Karena sudah terdapat celah di sana, lalu kita atur, kita panasi lagi. Yang pertama kita lakukan tadi adalah membuat celah untuk mata pisau ini masuk. Setelah seperti itu sudah terangkat, lalu kita gunakan pinset, kita panaskan lagi. Oke, terangkat. Selanjutnya kita akan mengangkat bagian kaleng yang besar. Kita lihat terlebih dahulu hasil pengangkatan kita pertama. Perhatikan di sini bagian timah ini tidak rusak atau bagian PCB tidak terangkat. Kita akan membuat celah di bagian ini. Kita angkat lagi pada bagian PCB berikutnya. Ya, seperti biasa kita mulai dari bagian sudut. Bagian sudut ini kita lihat apakah kalengnya menyatu. Oke, kalengnya menyatu ya. Kita oleskan fluk ke bagian pinggiran seperti itu. Hati-hati di sekitar sini terdapat IC, jadi yang kita fokuskan adalah bagian kaleng. Kita membuat sudut
atau lubang pada bagian sudut terlebih dahulu. Tembok sudut seperti itu. Setelah sudutnya terbentuk, kita lepaskan mata blower, biarkan dia dingin terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan lagi. Yang penting posisi mata pisau kita sudah masuk, dan kita perkirakan di sana terdapat juga komponen. Jadi hati-hati ya teman-teman. Setelah terangkat, jauhkan lagi dari mata blower. Kita setel lagi bagian posisi mata pisau kita, lalu kita blower. Jangan dipaksakan mengangkat, biarkan dia terangkat dengan sendirinya. Seperti itu. Oke, kita buat lagi lubang pada sudut selanjutnya. Oke, kalengnya sudah tercabut. Sekarang kita lihat hasil dari pencabutan kita tadi. Teman-teman lihat di sini, ya. Pada bagian ini konektornya baik-baik saja karena kita olesi menggunakan fluk. Jadi tidak terdapat konektor yang rusak, ya. Seperti ini. Dan kita lihat juga pada bagian sekitar lingkaran kaleng atau tempat merekat kaleng sebelumnya yang sudah kita cabut, itu semuanya bagus, tidak ada yang terkelupas. Bagian-bagian komponennya pun tidak ada yang berserakan. Seperti teman-teman lihat di sini. Coba kita fokuskan lagi. Mengangkat kaleng seperti ini pun kita harus butuh yang namanya latihan, ya. Segampang apapun teman-teman melihat saya mencabut tutup kaleng seperti ini, itu juga membutuhkan latihan. Tidak ada
tukang masak yang pintar tanpa harus berlatih terlebih dahulu. Semua orang bisa memasak, tapi tidak semua orang bisa memasak dengan enak ataupun tidak gosong. Contoh sederhananya seperti itu. Begitupun dengan mengangkat kaleng seperti ini. Karena jika mengangkat kaleng seperti ini, hal yang kita jaga itu banyak sekali. Yang pertama, komponen-komponennya jangan sampai tertusuk atau berubah tempat. Biasanya kita menusuk pada bagian sudut ini, nanti mengenai komponen. Jadi kita harus hati-hati. Yang penting mata pisaunya sudah masuk sedikit, kita angkat, panaskan. Jika sudah terangkat sedikit, jauhkan dari mata blower, biarkan dingin. Kita pasang atau kita tepatkan mata pisau kita blower lagi seperti tadi. Semuanya butuh latihan. Jangan teman-teman melihat begitu mudah saya mencabut, teman-teman langsung praktek ke bagian komponen handphone atau mesin handphone yang normal. Jangan dulu. Latihan terlebih dahulu pada komponen-komponen handphone atau mesin-mesin handphone yang sudah tidak terpakai, yang bisa digunakan untuk latihan seperti tadi. Dan juga yang harus kita perhatikan, panas blower jangan terlalu panas karena bisa mengakibatkan PCB atau papan PCB ini menggelembung atau hangus. Hati-hati, itu bisa berakibat fatal pada mesin handphone yang akan kita servis. Resikonya besar. Jadi sekali lagi semuanya butuh latihan. Saya buat materi seperti ini agar supaya ada referensi teman-teman untuk berlatih bagaimana cara mencabut tutup kaleng seperti ini. Jika teman-teman sudah mahir, cobalah membuka kaleng pada mesin yang akan diservis. Mudah-mudahan itu bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.